banyak Tuhan, banyak dewa-dewa, banyak utusan. Banyak dewa yang kemudian mengutus dirinya menjadi makhluk. Mereka cuma satu Tuhan, sampai kepada ajaran Yesus yang datang kepada mereka sebagai penutup, itu tetap satu Tuhan, tidak pernah dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan, apalagi Tuhan mati dibunuh oleh manusia, itu tak ada. Konsep ini, konsep ini diusung oleh penyembah-penyembah dewa yang ada di luar Yahudi. Pertanyaan saya supaya kita berdiskusi. Izin teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang sangat benar. Turunkan aja kalau ada anak monyet yang tidak bisa diatur, turunkan. Tamiyu dibuka melulu, Gurunda. Tamiyu terus tetap aja. Iya, diturunkan. Karena yang kita mau ajarkan itu adalah manusia, bukan kera. Kera kalau diajarin, mau diajarin selevel apapun tetap aja. Dia cuma butuh pisang, maka tempatnya bukan di sini. Pertanyaannya sederhana, ketika Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka, kata mereka itu berarti banyak, jamak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Ini pertanyaan, habis ini Anda bicara. Halo Gurunda. Pertanyaan kami sebagai seorang Muslim kepada orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ya, yang ngaku-ngaku nempel-nempel bawa kitabnya Yahudi meskipun hanya tetesan yang jatuh dari comberan. Pertanyaan kami, siapa orang banyak pengikut Kristus palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ingat, kitab Matius bukan kitabnya Yesus, tetapi sebuah catatan penting yang ditulis, yang dirangkai oleh hasil penelitian orang yang tidak dikenali, yang menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus dan juga murid-muridnya. Sebagian daripada penelitian itu mengatakan Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus yang banyak itu selain Kristen, itu siapa? Silakan. Gimana Bang, di luar Yahudi yang mengaku mengikut Yesus itu siapa? Iya. Di luar Yahudi, ya kamilah di luar Yahudi yang mengikut Yesus. Kenapa? Di dalam kisah para rasul itu di situ dijelaskan bahwa pengajaran itu sampai kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi yang menerima. Salah satunya adalah Laskar. Penghulu Laskar itu bisa kita baca dalam kisah Rasul pasal 10. Bagaimana penghulu Laskar bertobat. Itu penglihatan dilihat oleh Rasul Petrus. Kalau di dalam Matius 24, di situ dikatakan tentang pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus Kristus tentang hal akhir zaman. Dan hal akhir zaman itu ayat 1 dan 2. Dan itu kan yang Abang tanyakan di ayat 3 dan 4. Nah, itu yang dijelaskan oleh Yesus. Hal pertama itu akan terjadi yang namanya penyesatan. Penyesatan oleh orang yang memutarbalikan firman Tuhan. Itulah penyesat-penyesat. Yang harusnya firman Tuhan berbunyi tentang hal kebenaran, itu dibelokkan dengan menyesat-nyesatkan, dengan tidak melihat apa kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Kristus palsu itulah berlawanan dengan apa yang dituliskan oleh kitab Injil kami. Karena kitab Injil kami, yang pertama, buku yang terlaris adalah Alkitab kami. Setiap tahun buku yang paling laris. Yang kedua, di dalam penemuan-penemuan P54, P66, bahwa penulisan kitab Injil itu hanya berjarak sekitar 25-35
tahun dengan kematian seorang rasul, itu Yohanes. Jadi penulisan kitab Injil ini bisa dipertanggungjawabkan dengan banyak saksi sejarah, saksi A1 dikatakan. Dan tidak ada yang menyangkal bahwa ditulis Matius 24 ini ditulis oleh Rasul Matius. Pada saat berita-berita lain yang menyatakan ini bukan Matius penulisnya, tetapi setelah diselidiki ternyata yang penulisnya adalah Rasul Matius. Judulnya aja sudah Matius. Jadi abang bertanya, siapa orang di luar Yesus yang mengikut? Ya kami lah orang di luar Yesus yang mengikut Yesus. Yesus yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu contoh ini yang abang angkat, Matius 24 atau abang angkat. Di situ dikatakan ayat 31, maka ia pun menyuruhkan malaikatnya. Itu dalam akhir zaman, itu bicara tentang penghakiman. Yesus itu bahwa dia mempunyai malaikat, itu adalah bawahannya. Iblis juga punya malaikat. Ini masih perkataan Yesus, Bang. Ini masih dalam pasal. Iya, sekarang begini, Bung. Ini kan kita harus mencari dalam pelayanan, dia sudah menyatakan kisi-kisi tentang kehidupannya sebagai Tuhan. Karena dalam aturan bangsa Israel pada waktu itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Karena itu dikatakan dengan Yahweh itu Adonai dan lain sebagainya. Mulai kemana-mana, ya, merembet. Jadi gini, saudara, gini. Saya juga mau kerja ini, sudah jam 10. Begini, saudara. Kristen yang adalah penyembah Yesus palsu pasti akan membela tanpa memberikan bukti bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya untuk waspada kepada oknum Yesus. Kelompok yang banyak disesatkan itu, kalau bukan Kristen lalu yang mana? Satu-satunya kelompok yang datang kepada Bani Israel mengaku pengikut Mesias hanya Kristen. Satu-satunya kelompok manusia yang akan diusir oleh Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kita nggak bisa mencari di mana belahan dunia ini bisa kita menemukan kelompok-kelompok manusia yang mengaku pengikut Kristus selain Kristen. Tidak ada yang menggenapi nubuatan itu kecuali kalian. Sadari di situ, jangan ngotot. Di akhir zaman nanti begini-begini. Bung, itu kalian tidak punya hak. Kalian tidak punya hak merasa Yesus asli berbicara kepada kalian. Justru kalian ini harus menyadari kalian ini adalah pengikut si palsu. Tak kasih bukti ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Matius 24 nomor 1, 2, 3, muridnya datang bersoal jawab tentang hal-hal yang pribadi. Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada Kristen penyembah makhluk yang bernama Kristus itu, nggak ada. Murid datang bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Itu aja dulu, jangan tanda akhir zaman dulu. Apa tanda kedatanganmu? Coba. Saya ingin kejujuran di sini. Mumpung Anda buka kamera. Saya ingin kejujuran. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tolong uraikan jawaban Yesus, tanda kedatanganku. Kalau dia 1 cukup 1, kalau dia 2 cukup 2, kalau 3 cukup 3. Cari di Matius 24 yang Anda maksud itu, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, mulai dari data yang Anda gunakan, data nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai penghabisan di dalam kitab Matius 24 yaitu 51. Coba Anda tunjukkan ke kami apa tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, bukan menurut Paulus. Silakan. Ini kan yang masih mengangkat bahwa
apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Ya, Jangan kesudahannya dulu, jangan kesudahannya, tanda kedatangan dulu. Ya, ini kan ayatnya, Bang. Itu bersambung, berhubungan artinya. Enggak usah dulu, enggak usah itu dulu. Kemudian Nanti ini penjelasan alamat jangan. Itu kan ada dua di situ. Apa tanda kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Dan kesudahan alam ini. Jangan kesudahan dulu. Kemudian maka Tanda jawab kedatangan dulu. Tanda kedatangan dulu. Begitu caranya orang belajar. Apa tanda kedatangan Yesus? Pasti Yesus jawab. Silakan. Ya, jawabannya deh ayat keempat. Apa tanda kedatangannya? Maka jawab Yesus sudah berkata kepada mereka, ingat baik-baik, jangan engkau menyesatkan kamu. Tanda kedatangan itu nasihat untuk jangan tersesat. Karena tanda kedatangan. Ini berarti tandanya. Ini tandanya. Ini jawaban dari ayat ketiga, Bang. Ya, Karena apa di data nomor berapa tanda kedatangan? Tanda kedatangan nomor berapa? Ayat yang kelima. Tanda kedatangan data nomor kelima itu bukan tanda kedatangan. Nomor 5 itu tanda kedatangan orang-orang penyesat yang memakai nama Yesus. Yang saya tanya. Tanda pertama, Bang. Ini ayat 3 tuh. Ini karena ada karena, Bang. Gimana, Bang, ini? Diskusi. Tanda kedatangan Yesus maksudnya kalau aku yang datang. Yang Anda baca nomor 5 itu tanda penyesat. Iya, tanda pertama itu penyesatan. Yang dimaksud Yesus tanda-tanda kedatangannya apa? Nomor 5 itu tanda Yesus palsu. Yang datang bukan aku, tapi si palsu. Itu tanda si palsu yang datang. Ya, itu tanda pertama penyesatan tuh. Sekarang tanda-tandanya. Karena, Bang, ada sambungan itu. Ulang dulu. Saya ulang. Ketika Yesus yang datang, apa tandanya? Menurut Yesus. Itu. Silakan dibuka mute-nya, Abang beritakan. Dibuka mute-nya dulu. Kalau saya, Bang, ini jawabannya. Tetap kedatangan Tuhan tandanya adalah ini. Yesus berkata, ingat baik-baik itu peringatan tentang kedatangan. Karena itu ada karenanya. Karena menjawab pertanyaan di ayat 3. Tidak, nomor 4-nya kamu baca. Anda katakan tidak. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu itu siapa? Iya, murid-murid pada waktu itu. Karena itu bicara murid-murid pada waktu alam, itu. zaman, kemudian kenapa dia di akhir zaman? Murid-murid dengarkan. Murid Yesus hidup sampai akhir zaman. Bulan juga lagi. Ini. Murid yang ada pada zaman itu masih hidup sampai akhir zaman. Sudah tidak. Tidak berarti. Pada saat itu tidak. Berarti yang diceritakan itu hanya kewaspadaan kepada si palsu. Sebab banyak orang yang akan datang mengatasnamakan dirinya padahal bukan dirinya. Sebab dia, kalau dia datang punya tanda-tanda. Itu maksudnya. Kalau aku yang datang, ada tanda-tandanya. Kalau bukan aku yang datang, tidak ada tanda-tanda itu. Dan akan ada banyak orang memakai namaku, tapi ternyata tanda-tanda kedatanganku itu tak ada. Berarti yang datang kepada mereka bukan aku. Waspadalah. Nah, sekarang kita jujur-jujuran, kalau yang asli yang datang, tandanya apa? Silakan. Mungkin kita berbeda pandangan, Bang, karena saya sesuai dengan apa yang tertulis, Bang. Karena apa ini ayat 3 ini? Kalau saudaraku, maka jawab Yesus, ini ada jawaban Yesus. Ayat 4, karena banyak orang akan datang dengan namaku. Itu jawaban saya. Iya, dan berarti tapi saya juga mau kerja ini, Bang. Nanti lagi mungkin dengan teman-teman yang lain aja. Berarti kalau Anda mengatakan itu tanda kedatangan Yesus, berarti Yesus datang di abad pertama. Kan bukan hanya itu yang dikatakan. Pertama, Kristus palsu. Kedua, akan ada peperangan. Kenapa? Tiga, akan ada kelaparan. Keempat, akan ada. Ini tanda-tandanya semua. Ayat ini dikatakan tanda-tanda. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Kenapa? Karena ada Yesus palsu, kan? Iya, nah, pastilah. Ada yang Yesus palsu. Betul, ada Kristus palsu. Oke, ketika kemudian Paulus menjadi rasul, apakah ada peperangan?
bagaimana orang-orang Romawi melakukan tindakan penekanan terhadap orang Yahudi, pembunuhan massal, pembakaran Taurat. Apakah itu terjadi? Maksudnya Bang, waktu ketika penyesat itu datang, Anda kan membacakan. Ini, Bang, ketika penyesat itu datang, ya, betul. ketika penyesat itu datang, ada kelaparan, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi di berbagai tempat. Itu pernah terjadi enggak? Zaman Paulus sudah dilantik menjadi rasul, pernah enggak terjadi Imperium Romawi di bawah tekanan, di bawah kekuasaan Katolik itu meratakan Yerusalem? Pernah enggak terjadi? Sampai diperintahkan membakar semua Torah yang ada, membunuh orang yang membaca Torah. Itu pernah nggak terjadi? Tapi itu sebelum Rasul Paulus, Bang. Siapa bilang? Katolik itu, Bang, sudah ada karena Paulus sudah menjadi rasul. Salah, Bang. Belum itu. Hanya Katolik mengangkat. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Bang, Allah ya Katolik Karim. mengangkat paus pertama mereka adalah Petrus. Paus Ya kedua mereka Allah ya adalah Paulus. Karim. Itu pengakuan kan dari organisasi Katolik. Nah, sekarang pertanyaan saya, pernah nggak gereja melakukan penekanan, penjajahan terhadap Yerusalem? Setelahnya sudah tidak dalam kitab kitab kami. Setelah kitab ini Rasul mati kan terjadi. Anda baca kitab MKB. Di kitab MKB mereka membumi hanguskan Yerusalem. Anda baca kitab itu. Setiap ada orang yang membaca Torah, mereka dihabisin sama orang-orang Katolik. Sekarang saya minta. Sudah telat ini. Sudah. Oke, silakan. Nanti lagi, makasih ya. Oke, silakan. Ya, silakan Devik. Lanjut. Ya, ini saya sih sebenarnya lebih tepat kita membahas. Kalau masalah Tuhan kan mungkin kita pasti akan buntu. Tapi saya cuma mau menanyakan, kita sama-sama meyakini di hari akhir kita semua akan ada kebangkitan kembali. Bisa Bang Suma jelaskan ke saya dalam perspektif Islam itu apa yang mendasarinya? Ya, baik. Jadi di agama Islam itu manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihakimi, untuk diadili, untuk diberi upah surga atau neraka. Itu mutlak orang Islam imani. Jadi kesimpulan daripada agama Islam, manusia itu akan hidup kembali dalam Al-Quran surah Yasin, wadaraba lana mathalau wa nasiya halqah, dan seterusnya. Orang-orang kafir bertanya, apakah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini akan hidup kembali? Kul, katakan kepada mereka, yang mampu menghidupkan adalah Dia yang tadinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka jauh lebih bisa diterima akal manusia sesuatu yang sudah ada diciptakan untuk hidup kembali. Untuk apa kita dihidupkan setelah kematian? Untuk kita diadili apa yang menjadi kehidupan, pilihan kehidupan kita ketika kita ada di dunia. Itu. Nah, sama di dalam kitabmu juga manusia akan dibangkitkan untuk diadili. Yang melakukan kebenaran akan diadili dan mendapatkan hidup kekal di surga. Yang melakukan penyesatan atau ikut penyesat akan dibangkitkan untuk dihakimi di neraka. Itu tertulis Yohanes 5 nomor 29. Itu ucapan Yesus. Sedangkan Kristen ini, mereka mengatakan dosa-dosa mereka sudah diampuni dengan mengimani mengimani bahwa Yesus itu
datang untuk menebus dosa-dosa mereka. Padahal itu adalah tipuan setan kepada manusia supaya mereka hidup semau gue, tidak punya aturan seperti binatang. Itu aturan mainnya. Jadi di Kristen itu kenapa dibebaskan dari penghambaan? Galatia 5 nomor 4 dan seterusnya. Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi dia adalah anak Tuhan, pewaris surga. Kenapa bisa disuntikkan pemahaman seperti itu? Supaya Kristen tidak menyembah kepada Tuhan. Iya, saya paham. Iya. Itu saya nggak lama juga. Memang benar, kalau sesuai yang Bang Sumang ditulang berulang itu, di Kristen juga ada itu dalam kitab Yeskiel, mungkin bisa dicari. Tetapi selama ini kan perdebatan adalah siapa isu Yesus Allah atau bukan. Maunya Yesus itu sebagai konsepnya sebagai manusia. Tapi memang agak susah kalau kita berdebat karena keimanan Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan keimanan Islam menganggap Yesus itu manusia. Tetapi yang saya mau sampaikan ini, saya tanya ke Bang dan ini buat orang Kristen juga. Kenapa orang Kristen menaruh pada Yesus? Kita ingin beroleh hidup yang kekal. Masalah penebusan dosa, semua boleh diskusikan dengan semua orang Kristen, pendeta-pendeta khususnya mungkin lebih bagus. Tetapi saya coba membaca ayat ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam Yohanes 6 ayat 39 ya. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini konsepnya, mau Yesus sebagai manusia juga boleh dipercaya. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Silakan dipikir mau Yesus sebagai manusia ataupun Allah, itu terserah kalian membahasnya. Ini aja saya boleh. Ya. Boleh bagus. Saya tepuk tangan dulu. Saya tertarik kalau ada orang yang membawa dalil dan pasrah seperti itu. Di Islam, Al-Quran surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Itu macemen. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus berkata, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Orang waras sudah sampai pada final. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Dia, bukan aku. Di situ Yesus mengatakan, inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Aku mengutus Yesus sebagai apa? Sebagai Kristus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Untuk apa? Supaya siapa yang mempercaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata, aku adalah utusan Bapa untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Yang percaya tentang ucapan Yesus itu berarti percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman. Oh ye, sederhana itu. Jadi ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata beliau? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa rupanya ucapan Yesus kepada Bani Israel? Apa?
Kepada Bani Israel loh, bukan kepada Lukas, bukan kepada Markus, bukan kepada Paulus, kepada Bani Israel. Apa ucapan-ucapan Yesus kepada mereka? Kita rangkumkan di dalam Yohanes 17:8. Segala ucapan yang engkau berikan kepadaku telah aku ucapkan kepada mereka, dan ucapan itu telah mereka terima semuanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh my God, ternyata ucapan-ucapan yang menjadi hakim nanti di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Sebelum ada pemimpi-pemimpi, sebelum ada rasul-rasul palsu, sebelum ada pengarang-pengarang palsu, sebelum ada wartawan-wartawan lepas yang melantik dia menjadi Tuhan, padahal yang dilantiknya adalah Kristus yang keluar dari kubur. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar sedikit lagi, inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Apa yang Yesus berikan, apa yang Tuhan berikan kepada Yesus? Perkataan. Apalagi mukjizat. Apa kata Yesus tentang mukjizat? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar orang-orang gereja. Bahwa semua apa yang diberikan Bapa kepadaku, mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, kesemuanya itu yang diberikan kepadaku. Jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang diberikan Bapa kepadaku? Adalah murid-muridnya. Aku akan pergi ke rumah Bapa, sebab di rumah Bapa banyak tempat. Aku akan datang kembali mengambilmu dan membawamu ke sana. Siapa itu yang diambil? Mereka yang memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Baca Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. La ilaha illallah ana rasulullah. Jadi ketika Anda membaca inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, kehendak dia adalah agar orang-orang Yahudi mengimaninya, menerimanya sebagai rasul. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Entah itu mujizat, entah itu perkataannya, entah itu murid-muridnya. Jangan ada yang hilang, karena akan dibangkitkan nanti di akhir zaman. Siapa mereka yang akan dibangkitkan? Mereka yang memperoleh hidup yang kekal. Siapa mereka yang memperoleh hidup yang kekal? Mereka yang mentaati perintah Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 19, 16, 17, 18, 19, 20. Apa kata Yesus di sana? Guru, ya paman, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Peroleh hidup yang kekal berarti dibangkitkan dong. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Oh, kalau begitu berarti harus Taurat yang harus dilakukan. Ya, memang harus Taurat. Kok bisa? Ya, Yesus mengatakan sendiri. Apa itu? Di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Akan tetapi, nah dengarkan kata Yesus. Akan tetapi, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga alias hidup kekal. Kristen bisa nggak hidup kekal? Nggak bisa. Kenapa bisa? Kristen nggak bisa hidup kekal. Karena Kristen diajarkan oleh Kristus untuk menghapus semua perintah Tuhan. Di mana itu tertulis? Filipi 3 nomor 8. Hukum Tuhan yang menjadi syarat utama masuk ke dalam kehidupan kekal agar dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal, dianggap tai oleh Paulus, dianggap tinja, dianggap sampah. Dalam Galatia 5 nomor 4, apa kata Paulus? Jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, maka engkau keluar dari kasih karunia. Jadi Kristen tak ada harapan sama sekali untuk memperoleh hidup yang kekal. Al-Quran mengatakan sangat jelas yang tadi dalil yang kubacakan. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida.
Jadi yang dibangkitkan, yang diselamatkan hanyalah yang percaya kepada utusan Tuhan, Rasul Tuhan yang mengajar Bani Israel untuk mengenal dirinya sebagai Mesias atau manusia yang diurapi atau ditahirkan, ditasbihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu saudara, silakan. Saya dengar dari Anda tadi tidak akan dibangkitkan jika tidak beriman kepada Isa. Atau apa tadi? Anda bilang umat Muslim. Iya, dikatakan begini di dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Kenapa? Nih, saya bacakan di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf seperti apa yang kemudian diceritakan oleh Yesus di dalam kitab Matius 24. Dikatakan begini di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sungguh Nabi Isa alaihi salam benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku Nabi Muhammad, inilah jalan yang lurus. Kenapa semua orang akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam? Kalau Islam kan jelas sudah beriman kan? Islam itu nggak diragukan. Islam beriman Nabi Isa alaihi salam tidak mati melainkan diangkat ke langit dan akan turun untuk yang kedua kalinya sebagai pertanda hari kiamat. Apa tanda-tanda kiamat menurut Yesus? Apa tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Tadi sebelum saudara, ada seorang Kristen yang saya tanya itu tapi belepotan. Larinya kemana-mana bingung entah mau jawab apa. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, yang pertama, dia akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat Yesus. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa akan datang di tengah-tengah langit sebagai tanda kedatangan akhir zaman. Lalu kemudian apa lagi? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Kalau keadaan alam sudah seperti itu, kemana manusia hendak kemudian menorehkan keselamatannya? Semua akan menghibah, mengangkat tangan, memohon kepada Yesus agar kemudian Yesus menyelamatkan dia. Tapi Yesus mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam akan dimusuhi oleh Nabi Isa dan akan dikatakan Nabi Isa sebagai penyesat. Itu kata Quran. Dan di dalam kitab saudara, pada akhir zaman ketika Yesus itu datang, banyak orang memanggil dirinya Tuhan. Tetapi Yesus berkata apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maksudnya apa? Telat. Bis sudah berjalan, ente baru mau teriak. Udah dibilang kau naik bis ini, tapi kamu tetap mau naik bis arah yang berbeda. Islam datang mengarahkan hidup kekal itu, mengenal Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan. Anda memaksakan dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan, tanpa Anda menyadari ketika Yesus turun, yang memanggilnya Tuhan justru diusir. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman. Pada saat itu mereka akan beriman. Oh ternyata Al-Quran betul. Oh ternyata Islam betul. Oh ternyata apologet Islam benar. Yesus itu hanya rasul. Yesus itu hanya utusan. Tapi apa kata? Sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Dia sudah datang. Maka Yesus menasihatkan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda ini tidak ada. Tidak ada kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kemudian akan nampak tanda aku anak manusia ada di tengah. Kalau Anda tidak ada tanda-tanda itu, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 5 miliar manusia datang mengaku bertemu dengan aku, jangan ente percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 23, 24, 25 sampai nomor 26. Itu jelas itu diterangkan. Jadi ketika Yesus itu datang, seluruh alam semesta akan meratapi rupa-rupanya Islam itu benar, rupa-rupanya Nabi Muhammad itu benar. Kalau Yesus itu hanyalah utusan dan dia datang membawa kabar berita kalau dia datang sebagai pertanda hari kiamat. Bagaimana enggak kiamat? Matahari enggak bercahaya, bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergemuruh, berguncang. Bagaimana enggak kiamat? Pada saat itu manusia akan meratap, la ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah, Yesus Rasulullah, Yesus Rasulullah, tapi telat. Oke, betul. Jadi abang bilang tidak akan mati semua ahli kitab sebelum beriman kepadanya. Apa yang mereka imani kepada Yesus? Beriman kalau Yesus itu ternyata betul adalah Rasul utusan Tuhan. Kalau itu kan semua nabi juga. Kita beriman semua nabi adalah utusan. Tapi kalian menganggapnya Tuhan. Kalian menganggapnya Tuhan. Kalian menganggapnya Tuhan. Makanya konteksnya saya bilang tadi kan udah kita abaikan dulu Yesus sebagai Tuhan. Apa yang nggak bisa, Bung, tidak bisa karena dengarkan. Yesusnya berkata, siapa yang menolak aku? Antikristus itu apa? Mereka yang menolak aku dan menolak Bapa itu antikristus. Anda ngerti Kristus nggak? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika manusia yang diurapi Tuhan ini Anda sembah, itu berarti Anda menolak dia. Ya, yang saya pertanyakan adalah pada akhir zaman itu tidak akan mati semua ahli kitab sebelum beriman kepada dia. Iya, beriman itu apa? Percaya kan? Percaya, iya. Ya, percaya. Ahli kitab Yahudi, Nasrani, Muslim harus beriman kepada dia. Terus utusan yang lain kemana? Loh, karena dia yang datang, Cak Ayu, bukan Nabi Musa yang datang, bukan Nabi Muhammad. Dia datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Wa indahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Aku sudah mengajarkan kepadamu tanda-tanda kiamat, jangan yang diramalkan oleh Kristen. Bulan sekian jangan. Tanda kiamat itu jelas. Apa itu? Nabiullah Isa alaihi salam akan tampil di tengah langit. Dan ternyata itu disampaikan juga oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 nomor 30. Itu Yesus yang katakan itu nomor 29 dan nomor 30. Yesus sendiri yang mengatakan tanda kedatanganku aku akan nampak di tengah langit. Dan itu adalah tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian Yesusnya mengatakan mengusir orang yang menganggapnya Tuhan. Al-Quran juga demikian. Mengusir orang yang menganggapnya Tuhan. Tapi pada saat itu mereka sudah beriman. Percaya. Oh, ternyata Yesus itu betul-betul Rasul. Oh, ternyata Yesus itu betul-betul adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi sudah telat. Sudah detik-detik kiamat. Apakah masih ada orang yang mau membantah kenabiannya, kerasulannya ketika ia nampak? Ketika bulan tak bercahaya, matahari tak bersinar lagi, bintang-bintang masih ada yang mau mengatakan, kamu adalah Tuhan, kamu adalah Tuhan. Masih ada? Nggak ada. Boro-boro, yang ada kencing celana. Dia akan datang kemudian mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Kenapa bisa demikian? Anda baca Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48. Anda baca sekarang. Ketika ia datang, yang menjadi hakim adalah perkataannya ketika ia datang di tengah Bani Israel. Aku adalah utusan Tuhan. Aku adalah utusan Sang Bapa. Akulah yang diutus oleh Bapa. Aku diutus. Itu yang akan nampak di detik-detik kiamat. Tapi kalian selama ini, engkau adalah Tuhan. Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan. Kalian mengatakan, engkau adalah Tuhan, aku utusan Tuhan. Engkau Tuhan, aku utusan Tuhan. Engkau Tuhan, aku utusan Tuhan. Botak, kamu Tuhan. Enggak, aku gondrong, aku utusan Tuhan. Ribut. Al-Quran menarasikan itu dalam jelas. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah, yaitu Yesus, akan menjadi musuh bagi mereka. Dan apa pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan untuk Yesus akan ditolak oleh Yesus. Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itu mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa iki yang diusir? Kristen. Mereka beriman, oh bukankah. Tapi no. Kamu sudah diingatkan, bahkan aku sudah bilang di dalam kitab kalian sendiri,
Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, kebenaran dan pengisapan dunia akan dosa, dan ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia yang akan memuliakan aku. Sedangkan kalau kita berbaris Islam dan Kristen, siapa yang memuliakan Yesus? Islam mengatakan Yesus tidak dikutuk. Islam mengatakan Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Islam mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh, tidak dikutuk oleh Elohim. Tapi di sisi lain, di ufuk yang berbeda, Kristen dengan gagahnya mengatakan Yesus itu dikutuk karena dosa kita. Satu, Yesus itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dan keluar dari kubur pada hari ketiga. Penghinaan demi penghinaan ditorehkan oleh gereja Kristus Yesus kepada Yesus itu sendiri. Kata Yesusnya, Roh Kudus ketika datang, Roh kebenaran ketika memimpin manusia untuk memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Subhanallah. Lisan umat Islam siang malam ketika bertemu dengan Kristen-Kristen yang konon ceritanya pembela Kristus, malah menghina Yesus yang asli dan mengagung-agungkan si palsu untuk menjadi Tuhan. Terakhir saudara, sebelum Anda tanggapi, terakhir izinkan saya. Kata Yesus ketika dicobai di padang gurun, dibawa oleh setan ke padang gurun, apa kata iblisnya? Wahai Yesus anak Tuhan, aku akan memberikan segala kuasa langit dan di bumi, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Sembahlah aku, maka segala kerajaan di bumi akan aku berikan. Sembahlah aku wahai Yesus, maka segala kerajaan dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu. Apakah Yesus terima? Tidak. Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Singkat cerita, di data 13-nya Lukas 4, iblis kemudian mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika iblis tidak berhasil mencobai, membujuk Yesus untuk menuhankan dirinya, iblis mundur, Yesus pun mundur. Setelah Yesus mundur dari dicobai iblis, Yesus kemudian berpaling kepada murid-muridnya. Hei, murid-muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu menyamar aku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu ikuti dia. Itu nasihat. Ketika dikatakan iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat, terjadi huru hara. Mereka membuat makar, mereka membuat kesepakatan untuk membunuh Yesus asli. Tuhan tidak tinggal diam. Diangkatnya hambanya yang suci ke langit. Apa yang terjadi? Yang dikutuk di atas tiang salib adalah si palsu. Yang dikutuk di atas tiang salib, itulah masa di mana iblis menantikan waktu yang tepat, yang baik. Mereka iblis ini kemudian merasuki si pengkhianat yang digantung di salib, sehingga ketika keluar dari kubur, si pengkhianat pun berbicara sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Keluarlah sang manusia yang dikutuk oleh Elohim. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Bahwa siapa yang dikutuk, yang digantung ini, kuncinya di mana? Kuncinya ada di Ulangan 27 nomor 25. Apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Itu siapa yang menggenapi? Yudas. Jadi kesimpulan saya, sabar dulu. Ketika dia keluar dari kubur, apa kemudian yang dikatakan kepada murid-murid Yesus? Sesuai dengan pesan Yesus. Apabila Yesus palsu datang, Matius 24 nomor 24, 23, 24. Apa kata Yesus? Apabila Yesus palsu itu datang, dia akan memperlihatkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Ketika Yesus palsu keluar dari kubur, dia panggillah murid-murid, sini lu, sini lu. Ya, ada apa? Ada apa?
kepadaku telah diberi kuasa langit bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itulah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli, yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bukti terakhir, Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Kenapa pengarang Markus mengatakan dalam rupa yang lain? Karena yang dia lihat bukan lagi Yesus, melainkan rupa yang berbeda. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus pada saat hari Minggu di dalam kubur? Karena yang dia lihat adalah Yesus yang berbeda. Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Di dalam Lukas 24 nomor 37 sampai nomor 44. Karena mereka melihat bukan lagi guru mereka. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena memang yang datang itu bukan lagi guru mereka, tapi hantu yang merasuki ke dalam tubuh si Yudas yang ngaku-ngaku membawa namanya. Sejak saat itulah Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesusnya? Dunia saat ini akan dihakimi karena penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan dia akan dilemparkan keluar. Iblis dilemparkan keluar. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari Gan Eden? Enggak, itu masa Adam. Tapi ini dilemparkan dari mana? Dari kubur. Kenapa bisa dilemparkan dari kubur? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini, orang Farisi ini, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang Farisi dan angkatan jahat ini selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia. Boleh Yudas, boleh Bom-Bom, boleh Edis. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti dia, anak manusia ini, akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu adalah tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga? Itu adalah angkatan jahat. Demikian. Saya tertarik tadi ketika Anda membahas Bible, ya saya juga paham karena Anda membaca hanya dalam utusan, pernyataan Yesus sebagai utusan. Kita tahu bersama bahwa semua nabi-nabi pun harus menyatakan dirinya sebagai utusan dari Allah. Tetapi apa Anda imani pengajaran Yesus? Jika Anda bilang Anda percaya Yesus yang sebelum disalib, ya, karena utusan itu dia hanya kalimat penegasan bahwa dia dari utusan, tetapi pengajarannya kepada orang-orang, apa Anda imani itu dia? Pertanyaan saya itu. Apa gimana? Ya, gimana? Kalau utusan Allah, saya rasa semua nabi pasti akan menegaskan bahwa dia ini adalah utusan Allah. Ketika orang-orang minta tuntut, maka mereka melakukan mujizat-mujizat. Nah, sekarang Yesus pun datang, dia menegaskan bahwa dia utusan Allah. Oleh karena perkataan itu dia, omongan dia sendiri, makanya dia dituduh sama ahli-ahli Taurat, karena dia mengoreksi ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab saat itu dia. Ya kan? Sekarang tetapi dia bukan cuma sekedar mengatakan dia itu utusan, tetapi dia mengajarkan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah. Apa Anda imani pengajaran dia itu dia? Iya. Kan tadi saya katakan hidup kekal itu berarti berbicara mengenai apa? Mengenai kerajaan Allah. Hidup kekal itu kerajaan Allah. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku. Mengenal sebagai apa? Mengenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai, Anda maunya sebagai utusan kan? Tetapi enggak, ini menurut Yesus, jangan menurut Bang Suma. Iya. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh apabila Yesus dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan, tetapi bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ada tetapinya? Karena Anda ingin memperjuangkan Kristus palsu itu sebagai Tuhan. Di sini di dalam diri Anda nih ada 2 Kristus. Yang pertama Kristus utusan Tuhan, yang kedua adalah Kristus yang ngaku Tuhan. Anda harus memaksakan itu. Makanya ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus engkau utusan Tuhan, Anda mengatakan tetapi. Kenapa ada tetapinya? Kenapa ada tetapinya? Gini, Bang Suma memakai kalimat utusan itu sebagai utusan Allah itu pasti dalam Yohanes tentang roti kehidupan.
Tapi selanjutnya Lah, kok roti kehidupan apa? Roti itu Yesus. Roti itu Yesus. Ya, Anda imani nggak Saya beriman Yesus itu rasul utusan Tuhan. bahwa ini dagingku? Iya, saya beriman daging yang dimaksud di situ roti. Darah yang dimaksud di situ adalah anggur. Bukan jasadnya. Itu cuplus namanya. Mengajarkan sesuatu yang justru pada perjamuan terakhir itu Yesus menguji murid-muridnya. Makanya dia mengatakan setelahnya apa? Satu di antara kalian akan menjadi pengkhianatku. Yesus mengatakan inilah darahku, inilah kemudian dagingku. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus di situ? Roti dan juga darah. Tapi nanti ada yang berkhianat, yang dimaksud darah itu betul-betul darahnya. Yang dimaksud daging betul-betul dagingnya. Sehingga dia berusaha membunuh Yesus, mencurahkan darahnya dan mengambil dagingnya di atas salib. Supaya untuk nebus dosa. Itu ujian, siapa di antara muridku ini yang akan mengkhianati aku. Maka dia mengatakan satu di antaramu, dialah yang akan mengkhianati aku. Siapa yang kemudian di antaranya? Itulah Yudas. Yudas inilah yang menjadikan roti dan juga anggur menjadi daging dan darah beneran. Sedangkan Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan engkau membunuh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44-45. Apa kata Yesus? Orang yang ingin membunuh aku itu adalah setan bapaknya. Mereka adalah anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena yang bapak asli tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh Yesus. Karena aku tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Baca dalil itu. Baca dalil itu. Pernyataan Bang Suma ini berlawanan dengan dalil roti itu dia malah. Coba Anda jelaskan kepada saya. Coba. Karena yang saya tahu, Yesus ketika Yesus membawakan roti dan anggur itu dia, ketika khotbahnya itu dia kan menceritakan, dia ngambil perumpamaan ketika bangsa Israel yang dalam masa memasuki tanah perjanjian itu, mereka diberikan mana yang dari surga, dan mana itu nggak pernah busuk. Istilahnya kekal sampai mereka masuk tanah perjanjian. Dan inilah yang dimaksud Yesus sebenarnya. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita akan mengenal kebenaran. Kebenaran apa? Yesus Tuhan. Tentang pengajaran Dia, kedamaian. Apa pengajarannya? Mengenal Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Saya nggak sedang membawa Anda memahami Tuhan atau enggak, karena itu akan perdebatan ya. Anda boleh berbicara dengan harus ingat, Bung, dengarkan saya. Di dalam Yohanes 16, apa kata Yesus? Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu dalam bahasa kiasan. Ya, iya, tapi semua pengajaran kan kiasan, semua pengajaran Dia. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan inilah roti, inilah daging, yang dimaksud di situ apa? Kehidupan. Yesus menunjukkan anggur dan roti beneran di situ. Ya, ini kan menunjukkan itu kebenaran. Tetapi kan pernyataannya ini nanti kepada penyaliban ujung-ujungnya kan. Tetapi apa pula penyaliban? Kalau penyaliban ujung-ujungnya berarti Anda membenarkan apa yang menjadi misi setan. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam ajaran Yesus di dalam Matius 16. Enyala iblis, sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ada enggak Tuhan memikirkan untuk membunuh orang benar agar menyelamatkan orang yang bersalah? Ada enggak? Di mana dalilnya? Sedangkan yang dipikirkan oleh manusia adalah kita ini kan manusia yang penuh dengan dosa. Kita ini kan apapun melihat dosa, mendengar dosa, berjalan dosa, tidur dosa. Jadi kita membutuhkan seorang penebus satu kali saja dalam hidup kita. Kita butuh orang yang sakti, yang mandraguna, yang mengorbankan diri untuk dosa. Itu pikiran siapa tuh? Itu pikiran manusia. Maka itu pikiran setan. Pikiran Tuhan adalah ketika orang-orang fasik berupaya membunuh orang benar, maka aku akan menyelamatkan orang benar. Sebab aku Tuhan
tidak akan membiarkan orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu pikiran Tuhan tuh. Makanya Yesus itu diselamatkan karena Tuhan memang berpikir. Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu bahwa ketika Yesus pergi pasti dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan punya rancangan lain. Aku akan menyelamatkan dia. Aku akan angkat dia ke langit. Makanya Petrus berkhotbah. Bukankah Daud kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33 sampai nomor 40. Bukankah Daud telah bernubuat seorang Mesias akan dibangkitkan? Jasadnya tidak mengalami kematian, kebinasaan. Dia tidak ditinggal di kuburan. Tetapi dia, nomor 33, tetapi dia akan diangkat ke atas oleh tangan kanan Elohim. Itu nubuat. Itulah yang terjadi, coba Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 69. Ketika yang disangka Yesus sudah disidang oleh imam kepala mahkamah agama orang Farisi pada saat itu, ditanyai kemudian, apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Apa kata oknum yang disangka Yesus? Saat ini juga, sekarang ini juga, Yesus telah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang ini juga, Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti yang ditangkap ini, yang berbicara ini siapa? Yesus atau bukan? Yang disalibkan maksudnya? Ya, yang disalib ini yang ngomong. Belum disalib dia, masih disidang. Ditanya, apakah engkau ini adalah anak Elohim? Mesias anak Elohim? Apa jawabnya? Kau yang mengatakan itu. Bukan aku yang mengatakan, kamu. Dan kalaupun aku jawab, kamu tidak akan percaya. Dan kalaupun aku tanya kalian, kalian juga tidak akan menjawab. Sekarang juga, Yesus anak manusia telah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Bang, karena kan memang Yesus merahasiakan posisi dia sebagai Mesias. Loh, Dia tidak pernah mengatakan kepada siapa-siapa dia sebagai Mesias. Orang mengenal dia. ini gimana ceritanya? Yesusnya mengatakan, yang ditangkap ini mengatakan, Yesus itu sudah duduk di atas. Dengan kata lain, aku ini bukan Yesus, tapi percuma. Percuma aku katakan, kalau aku ini bukan Yesus, percuma aja. Kalian tidak akan percaya. Karena kenapa? Kalian sudah memaksakan aku yang harus mati. Tadi ada penjahat nasionalis, namanya Yesus Barabas. Namanya Yesus Barabas. Kamu disuruh pilih, tapi kalian memilih aku. Jadi meskipun saya menolak, saya bukan Yesus, saya bukan Yesus. Kalian tidak akan kemudian untuk mengatakan apa? Percaya. Kenapa? Karena sesungguhnya lisanku sudah ditutup oleh Elohim untuk mengatakan aku Yudas, aku bukan Yesus. Kenapa? Karena Elohim sudah bersumpah. Amsal 21 nomor 18. Aku akan menggantikan orang benar. Orang fasik aku gantikan untuk pengkhianat. Pengkhianat aku pakai sebagai tebusan untuk orang yang benar. Dan orang fasik aku jadikan pengganti bagi orang yang jujur. Karena dia dijadikan pengganti lisannya, tidak bisa berbicara, aku Yudas, aku bukan Yesus. Tapi dia sempat berkata. Dia sempat berkata apa? Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kata orang itu. Dan ingat saudara, Yesus berpesan apa di dalam pengajarannya di Lukas 21 nomor 8. Yesus begini. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat itu berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ketika kemudian Yesus didatangi segerombolan tentara Romawi ingin ditangkap. Ada oknum yang kemudian tiba-tiba berkata akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yohanes 18 nomor 5. Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kata oknum ini, akulah dia. Ditangkap. Yang berkata akulah dia ditangkap. Kata Yesus, kalau ada yang berkata akulah dia, itu penyesat. Apa buktinya? Ditangkap, setelah ditangkap, dia disalib, setelah disalib, dia keluar hari ketiga, setelah keluar dari hari ketiga, dia menerima titah dari setan. Kenapa saya katakan dia menerima titah dari setan? Lihat ketika Yesus dicobai. Yesus, kalau engkau Tuhankan aku, maka segala kuasa di dunia, segala kerajaan di atas dunia, akan menjadi milikmu.
sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Saya ingatkan kepada saudara. Ketika makhluk ini keluar dari kubur, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi? Kerajaan Roma, kerajaan terbesar di dunia, dikuasai enggak? Dikuasai enggak kemudian? Dikuasai. Kerajaan Roma menjadi kerajaan Katolik. Kerajaan yang tadinya menyembah kepada Zeus, yang tadinya menyembah kepada Hercules, dikuasainya menyembah kepada Kristus. Ingat ucapan si iblis, jika engkau menyembah aku, maka segala kerajaan di bumi akan aku berikan kepadamu. Ternyata betul. Kerajaan Roma tunduk di bawah Kristus. Itu janji iblis. Yesus terima enggak ketika itu? Tidak. Tapi makhluk yang keluar dari kubur terima. Kenapa dia terima? Karena memang iblisnya berjanji, aku akan mencari tempat, aku akan mencari kesempatan yang baik. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Sekarang kalau yang keluar ini dari kubur ini mengaku Pak Bom Bom, akulah Pak Bom Bom, manusia tanpa anus. Kira-kira orang-orang percaya enggak? Mau ikut enggak? Enggak. Tapi karena dia mengatasnamakan nama Yesus, di mana mereka tahu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, badai menjadi tenang, orang buta melihat orang lumpuh. Mereka lihat, orang-orang Roma melihat kesaktian itu. Maka ketika iblis melihat keadaan itu, iblis melihat, oh Yesus ini sangat berpengaruh. Apa buktinya Yesus sangat berpengaruh? Baca di Yohanes 11 nomor 45, 46, 47. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berkumpul, mahkamah agama berkumpul. Apa kata muktamar mereka yang mereka bicarakan pada saat sidang? Hei, saudara-saudara, kalau kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita. Kenapa mereka banyak percaya kepada Yesus? Saya baru-baru melihat adik Maria dibangkitkan dari kematian loh. Orang mati dia bangkitkan, coy. Jadi kalau kita biarkan dia, maka orang-orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Setan nonton tuh. Wah, Yesus ini sakti. Kalau nama Yesus saya pakai, orang-orang ini bisa terpedaya semua ikut aku. Maka ketika tragedi penyaliban, wa masalabuhu, bukan mereka yang kemudian yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Pada saat itulah iblis masuk memanfaatkan situasi itu. Ingat sebelumnya Yesus berpesan, hati-hati, akan ada penyesat datang memakai namaku. Nah betul, setannya memakai nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Separuh dari penduduk bumi sesat. Diawali dengan tunduknya kerajaan Romawi menjadi kerajaan penyembah Kristus. Yang tadinya bukan penyembah Kristus. Saya paham Bang, saya paham. Silakan. Bang Suma mau pakai kata akulah dia menurut Bang Suma. Jadi yang diserupakan itu adalah bahwa yang mengatakan akulah dia itu adalah Yudas menurut pemahaman Bang Suma. Ya saya nggak salahkan, karena itu cara Bang Suma memahami tentang perkataan itu. Tapi jangan lupa sebelum Yesus diselibkan, dia memberi peringatan kepada Yudas dan kepada Petrus. Sesudah itu dia juga membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda kerendahan diri. Saat itulah dia mengaku Mesias kepada murid-muridnya, kan? Pernah baca di situ? Ya, baca. Dan kau jangan sampaikan kepada siapapun kalau akulah Mesias. Jadi konsepnya bagaimana penyaliban itu nggak ada. Kalau dia sudah memperingatkan semuanya dari awal, bahkan Petrus pun diperingatkan kepada sama Yesus bahwa dia akan menyangkal Yesus. Kan ada murid itu, kan murid-murid ketidakpercayaan kepada Yesus itu pasti ada. Contohnya Yudas yang mengkhianati, Petrus yang menyangkal, Thomas yang tidak percaya. Dan itu kenyataan manusia zaman sekarang tentang Yesus. Itu kembali muncul di zaman-zaman ini, kan? Makanya saya tanyakan, Anda oke, Yesus sebagai Allah atau Tuhan terserah Anda, tetapi pengajarannya adakah Anda pahami? Karena kalau Anda pakai juga selama ini yang saya lihat Bani Israel, yang katanya itu hanya khusus Bani Israel. Ada satu pengajaran Yesus tentang perumpamaan seorang yang mengadakan pesta, yang saat itu dia
mengundang orang-orang untuk masuk kerajaannya, tetapi orang yang diundangnya banyak alasannya kan. Akhirnya dia suruh ke orang-orang yang bukan orang-orang yang diundang itu untuk datang ke pesta kerajaannya itu. Di situ udah cukup menjawab bahwa bukan hanya Bani Israel, tetapi semua yang percaya kepada ini titik ini dulu. Yesus ketika datang kepada Bani Israel ditolak sebagai Tuhan atau ditolak sebagai utusan Tuhan? Dia ditolak sebagai Tuhan. karena kan perkataan ditolak, kan? Berarti Yesus mengajarkan dirinya adalah Elohim. Nah, iya, makanya pengajaran. Di mana Yesus mengajarkan dirinya Elohim? Alamak. Orang-orang Yahudi menunggu Mesias. Apa Mesias itu? Rasul, utusan Tuhan yang menjadi raja bagi umat Tuhan, menjadi penguasa, menjadi penyelamat, juru keselamatan bagi umat Tuhan. Itu Mesias, bukan Tuhan. Ketika Yesus datang kepada mereka, aku loh yang kalian tunggu-tunggu, sang penyelamat itu, mereka menolak. Hidup kekal itu adalah mereka Yahudi mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Ketika kemudian dia ditolak di Bani Israel, ada bangsa yang di luar Israel yang menerima dirinya sebagai Mesias, sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Siapa itu? Dinul Islam. Saudara sedang melakukan suatu kesalahan fatal dengan mengatakan Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itu cuplis namanya. Ya, gini, Bang. Itu tuyul, tukang tahayul. Saya bilang gini, maksudnya begini. Yang dibenci orang Yahudi kan ketika pernyataan Yesus itu yang seolah-olah menyatakan dia seperti Allah. Contohnya, mengampuni dosa. Ya Allah ya Karim. Sampai dia dilempar kan ada. Ya Allah ya Karim. Orang Yahudi tamat. Kalau pengampunan dosa itu tamat. Orang Yahudi tai sapi pun bagi mereka bisa menebus dosa. La haula wala. Bukan alasan. Itu yang terjadi. Alasan-alasan itu diungkapkan oleh mereka supaya kesaksian palsu itu dijadikan sebagai dasar pijakan melakukan pembunuhan kepada Yesus. Endingnya mereka takut bangsa mereka dirampas penjajah, maka Yesus harus dibunuh. Mereka semua sepakat membunuh Yesus karena mereka nggak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Baca Yohanes 11, 45 sampai 57. Tidak ada karena Yesus itu Tuhan, nggak ada. Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal dirinya utusan. Kalian sebagai pengikut Kristus yang keluar dari kuburlah yang memaksakan Yesus asli Tuhan. Dia tidak mengajarkan Tuhan, tetapi dia mengajarkan perkataan-perkataan itu dianggap orang Yahudi seolah-olah menyamakan diri dia dengan Tuhan. Itu tuduhan palsu. Anda baca di dalam Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan apa? Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kesaksian-kesaksian mereka tentang Yesus tidak ada. Yesus tidak ditemukan salah sedikit pun. Sementara mereka menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Elohim. Ternyata Pilatus seorang yang bukan ahli Taurat pun tahu. Tidak. Yesus sudah mengatakan dirinya utusan Tuhan. Pilatus bukan orang Yahudi, bukan ahli Taurat, tidak mengimani kitab terjemahan, pun sadar kalau Yesus itu datang hanya mengajak mereka kembali kepada Tuhan Elohim mereka. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Oh, Yesus menyamakan dirinya Tuhan. No, kata Pilatus. Dia gubernur, dia yang mengatakan, dia membantah Anda. Tidak ada kesalahan pada Yesus. Sampai dibawa ke Herodes. Herodes pun mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan padanya. Loh, orang yang sebagai gubernur aja mengatakan tak ada kesalahan. Padahal mereka sudah bersaksi. Yesus menghina Elohim dengan menyamakan dirinya Elohim. Jelas di dalam Markus 1 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu. Mereka melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Siapa yang mengatakan bahwa semua tuduhan itu tidak benar? Pilatus sebagai pemutus kebijakan hari itu. Bukan Kristen.
yang mau sekali Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. No, tak ada jalan ke situ. Makanya saya tanya nih, untuk mengetahui siapa sebenarnya yang bertengger dalam benak Anda ini, dalam hati Anda, dalam kepala Anda ini, siapa? Ternyata si setan Yesus palsu itu. Saya tanya, Yesus ketika datang ke tengah Bani Israel, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Elohim? Anda jawab apa? Sebagai Tuhan. Yang mengantarkan Anda dan membisikkan Anda mengatakan itu siapa? Yesus kagak. Pasti si palsu yang lagi ada di dalam diri Anda. Kalau saya lihat tuduhan yang diberikan orang Yahudi kepada Yesus itu kan bahwa dia membahayakan pemerintahan Romawi. Yes. Datang dia sebagai Tuhan kan? Enggak. Dasar Makanya baca dulu. Nih, dasar awal kita suka karena dia menyamakan diri sebagai Allah. Tidak. Yesus membantah. Yohanes 10 yang Anda maksud itu kan nomor 30. Yesus membantah di nomor 34-nya. Hey cuplis, kata dia. Hey Yahudi, ahli kitab, dongo, tolol, bahlul. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Dia disebut Allah. Dan apa yang dituliskan oleh Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Jadi kenapa engkau mengatakan aku menghujat, sedangkan aku adalah orang yang diperintahkan untuk berfirman sesuai dengan firman yang datang kepadaku. Aku tidak menyamakan diriku dengan Tuhanku. Aku menyatakan diriku sebagai Tuhan itu karena aku sebagai penyampai firman. Dan itu dikatakan dalam kitab Tauratmu, Keluaran 7 nomor 1. Musa yang menyampai firman kepada Fir'aun itu sebagai Tuhan. Aku angkat engkau Musa sebagai Tuhan, sebagai Elohim bagi Fir'aun. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Dan bukankah itu tertulis dalam kitabmu? Jadi Yohanes menjelaskan kalau orang Yahudi membuat kesaksian palsu, mengada-adakan demi untuk nafsu keserakahan mereka, takut bangsanya dirampas oleh penjajah. Apa katanya? Ketika mereka sidang, Yesus ini melakukan banyak mujizat, kita harus bunuh. Karena kalau kita tidak bunuh, akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Dan kalau semakin banyak orang percaya kepadanya, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata Mahkamah Agama, kata Imam Kayafas begini. Kamu tidak mengerti dan kamu tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita Israel, daripada tempat suci kita dan bangsa kita dirampas. Maka sebagai imam kepala saat itu, tahun itu, Kayafas kemudian bernubuat. Nah, dengarkan apa bunyi nubuatnya. Yesus harus mati untuk bangsa kita, dan bukan hanya untuk bangsa kita, tetapi untuk anak-anak Yakub yang ada di seluruh dunia. Nomor 53-nya, dengarkan. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kristen tidak hadir, pendeta enggak hadir, pastor enggak hadir, penatua enggak hadir, pecinta penyembah Kristus tak hadir. Tak ada hubungannya. Mereka hanya memanfaatkan penyaliban itu sebagai simbol paganisme, keselamatan. Ketika orang-orang Yahudi, tuan rumah sang pemilik ajaran, bersepakat membunuh Yesus, nomor 54. Maka mulai saat itu Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada mereka, melainkan Yesus pergi kepada sebuah padang bernama Efraim, dan di sanalah dia tinggal bersama dengan muridnya. Mereka berusaha membunuh Yesus bukan untuk Kristen, membunuh Yesus bukan tebus dosa, membunuh Yesus untuk menjadi Tuhan, membunuh Yesus untuk menjadi orang-orang Kristen. Enggak, mereka sepakat membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Nilai ini nanti bergeser setelah Kristus palsu itu keluar dari kubur. Nilai itu berubah. Yang tadinya dibunuh karena bangsanya tidak mau dirampas oleh Romawi, berubah menjadi dibunuh untuk tebus dosa. Sekali lagi. Kristen, begitu apesnya hidupmu, di dunia sudah dihinakan, di akhirat neraka kekal.
Tetapi tuduhan yang Allahu Akbar. bahwa dia Oh, sebagai masih raja. ada, masih bisa ngomong. Pembela Kristus palsu ini masih ngomong. Ya, apalagi? Penyesatan apalagi yang Anda ingin ucapkan? Silakan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dia memperingatkan Petrus sebelum kematian dia? Petrus kan sudah diperingatkan di awal di Bukit Zaitun. Kan sudah dikatakan kemudian, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai Petrus, mengatasnamakan diriku. Dan Kristus palsu itu juga akan menyesatkan murid-murid pilihan. Tak ada urusan kalau Petrus sesat, kamu pengikut Petrus. Kalau kemudian Simon sesat, kamu pengikut Simon. Kami ini pengikut Yesus. Yesus adalah batu penjuru yang harus dipercaya. Bukan Petrus, bukan Simon. Kenapa? Karena potensi sesat bagi muridnya itu ada. Di mana Yesus katakan? Matius 24 nomor 24. Kristus palsu, Yesus palsu akan melakukan banyak mujizat, melakukan tanda yang dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. EGP, Petrus mau menyembah Yesus ke, Simon mau menyembah Yesus ke, EGP, Yesus membuka ruang terbuka bagi mereka cendekiawan pemikir. Yesus memberikan ruang apa? Murid-muridku juga itu akan tersesat karena mereka jatuh cinta kepada penyesat yang begitu sakti. Kalau penyesat ini hanya sedang-sedang saja ilmunya, tidak mungkin separuh bumi tunduk samanya. Kalau penyesat ini hanya setengah-setengah ilmu penyesatnya, tidak mungkin Imperium Romawi tunduk menjadikannya sebagai Tuhan. Kenapa? Mereka lebih dulu sudah memiliki Tuhan membentuk roh-roh, Hercules, Zeus, Neptunus, Pluto, dan seterusnya. Jadi jangan ragukan setan. Kalau Anda mengatakan Petrus, ya Petrus kan juga disesatkan. Makanya Petrus sebelumnya sudah dibilang kamu itu iblis. Matius 16 nomor 31 itu kan sudah disebut iblis dia. Murid-murid sekarang kembali, Bung, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang dititipin akal. Ketika dua kitab perjanjian lama, perjanjian baru disuguhkan ke kita, kita baca itu, kita telah baik-baik. Apakah seperti ini yang dimaksud Yesus? Kalau Anda menolak nih, tak usah terlalu panjang karena saya ada kegiatan. Saya hanya ingin Anda menjelaskan ke kami di sini, umat Islam. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu percaya, jangan kau mengikuti mereka. Saya ingin tahu, oknum yang mengaku Kristus yang datang kepada murid Yesus pada zaman itu, kemudian pengikutnya banyak setelahnya, itu siapa? Siapa Kristus itu? Dan siapa orang banyak pengikutnya itu? Kalau Anda mengatakan bukan Kristen, dan Kristus palsu bukan yang datang kepada kalian, kenapa Yesus tidak mengenal kalian padahal kalian telah bermukjizat mengusir setan, bernubuat pakai namanya? Yesus Kristus mana yang datang kepada kalian? Ketika Rusuli Lubis, Andi Simon, dan pendeta-pendeta lain yang mampu mengobati orang menggunakan nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, tetapi ternyata Yesus mengatakan aku tidak mengenal mereka. Lalu yang datang kepada mereka mengaku Yesus itu siapa? Yang asli bukan. Lalu yang mengaku Yesus yang datang kepada mereka siapa? Asli atau bukan? Sementara aslinya mengatakan aku tidak mengenal kalian. Tapi mereka mampu bermujizat, mampu menyembuhkan orang. Berarti ada makhluk gaib yang menggunakan nama Yesus tapi bukan Yesus. Kalau Anda tetap aja ngotot itu bukan Kristen, oke, tolong buat otak kami lumpuh supaya kami bisa percaya itu. Karena Anda tidak akan pernah sanggup menunjukkan ada komunitas di luar Kristen pengikut Kristus. Islam pengikut Nabi Muhammad, Hindu pengikut Krishna, Buddha pengikut Siddhartha Gautama, ateis pengikut Aristoteles. Sekarang Kristen satu-satunya kandidat kumpulan orang-orang pengikut Kristus yang penyesat. Kalau lagi-lagi Anda ngotot bukan kami, oke, biarkan kami kemudian bertanya. Tunjukkan kepada kami saudaramu ini, pengikut Kristus palsu itu yang mana? Yang banyak kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Dia memakai namaku. Di mana-mana dia memakai namaku. Dia kebaktian pakai namaku. Hari Minggu pakai namaku. Kemanapun pakai namaku. Kalau itu bukan Kristen, oke?
Tapi tolong tunjukkan siapa itu. Silakan. Konteks pengajaran Yesus adalah general. Dia tidak, bahkan dalam pengajarannya, dia tidak mengatakan Kristen. Itu general. Tapi penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Ya, penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Nah, itu yang saya cari. Siapa di atas muka bumi ini yang datang memakai nama Kristus? Jangan lupa juga, Mas, bahwa Yesus juga memberi peringatan bahwa ada gandum dan lalang yang akan tumbuh bersama. Ada gandum dan lalang tumbuh bersama. Itulah yang dimaksud. Yang mana gandum, Bani Israel, yang mana ilalang, Kristen. Itu yang dimaksud. Islam tidak ada di situ. Hindu nggak ada, Buddha tidak ada. Kami ini penonton. Siapa di antara Kristen dan Yahudi ini yang gandum? Siapa yang ilalang? Tidak mungkin kalian yang gandum, gak mungkin. Dan tidak mungkin kemudian Yahudi ilalang, gak mungkin. Kalian gak mungkin gandum, gak mungkin. Kenapa? Yesus berkata, sabar. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. 1. Yesus mengajar Torah. 2. Yesus mengajarkan Bani Israel. 3. Yesus sendiri hidup, bergaul, mati, meninggalkan dunia bersama dengan Israel. Kalian siapa? Ilalang, gandum. Kalian gandumnya. Sedangkan orang yang datang pada zaman Yesus, orang Kanaan, wanita Kanaan, minta ngemis-ngemis kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Jangan mengaku sebagai dombanya, menyembuhkan anaknya doang. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disiapkan untuk gandum diberikan kepada ilalang, diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul, Yesus. Tapi bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Hei ibu, maksudnya apa? Hei anjing, besar imanmu. Ternyata kau mengaminkan, kau sadar diri, kau percaya diri, dan kau maklum, engkau anjing, kami Yahudi adalah domba. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Anaknya sembuh. Jadi enggak domba. Berubah enggak domba si anjing? Enggak. Tetap aja dia gogok sampai hari ini. Jadi kalau Anda mengatakan ada gandum, ada ilalang, itu sama halnya ada domba, ada serigala. Bagaimana cara mendeteksinya? Domba hanya makan rumput. Domba tidak makan babi. Yang makan babi adalah serigala. Siapa yang makan babi? Ayat yang abang bilang tadi kan sudah cukup bahwa. Ya, pertanyaan saya, siapa yang makan babi? Domba atau serigala? Ya, yang makan babi taruhlah serigala. Ya, serigala. Berarti Kristen ini adalah ya, domba. Tetapi tidak bisa, Bung. Saya berdasarkan data, saudaraku. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus hanya Kristen. Sekarang gini, Bang. Dan materi-materi seperti ini tidak mungkin diungkap oleh pendeta. Kalau diungkap kosong dompet. Maka yang mengungkapnya harus dari yang memiliki roh kebenaran agar kebenaran itu ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau tetap kufur silakan. La ikraha fiddin, silakan. Abang kan tadi memakai perumpamaan orang Kanaan yang justru orang di luar Yahudi. Tetapi Yesus bilang karena imanmu. Imannya apa? Imannya? Iman dia percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah roti untuk bahwa dia percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Iya, dia percaya bahwa Yesus itu adalah roti untuk jadi kan? Roti untuk dunia. Mulai ngaco. Ular tua mana yang ada di dalam dirimu, kawanku, saudaraku? Sadarlah. Matius 15 tidak ada dunia di situ. Dia mengatakan disediakan untuk Bani Israel. Tengoklah saudara-saudaraku, lihatlah saudara-saudaraku, kebenaran itu sudah nyata. Anak-anakku di bawah, anak-anakku muslim, anak-anakku muslim, lihatlah saudara kita ini. Anak-anakku muslim, lihatlah. Kenapa saudara? Yohanes 6 kan jelas. Bahwa siapa Yohanes 6 nomor 10 itu kan memperoleh kehidupan. Yohanes 10 nomor 16 atau apa yang Anda maksud ini? Yohanes 6. Barang siapa yang makan roti, roti disediakan untuk siapa?
Di sini tidak dikatakan kepada siapa-siapa. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Dalilnya begitu, saudara. Perwira Kapernaum. Lah, saudaraku, itu yang kamu ceritakan itu orang yang ditangkap. Ini Yesus belum ditangkap. Belum ada si palsu di situ. Masih yang asli sedang mengajarkan Injilnya. Si palsu belum berkarya. Beda setelah si palsu berkarya, yang asli sudah tak ada. Dia sudah diangkat ke langit. Mazmur 91, dia sudah diangkat ke langit. Oke, setelah Yesus bangkit, Lukas 22:69, Yesus asli sudah di langit. setelah Yesus bangkit, apa dia mengadakan mujizat lagi? Yes, setelah. Oh iya, buahnya termasuk datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Masuk di Pulau Patmos. Akulah Yesus, sang bintang timur, kilang gemilang. Justru itu bangsa yang mau kasih Itu. bahwa kenyataan Nah, inilah yang dikatakan, sahabat. Inilah yang dikatakan Yesus. Kristus palsu, Yesus palsu akan banyak melakukan tanda mukjizat dan juga kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Karena Supaya dia apa? kebenaran. Supaya dia menyesatkan banyak orang. Hah? Dia mengatakan dia akan Apa? dia menyajikan roh kebenaran. Yesus mengajarkan tentang roh kebenaran itu harus relevan dengan kebenaran yang Yesus ajarkan. Sekarang begini aja deh. Gini aja saudaraku, gini. Ini kesimpulan. Saya mau pamit. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, kedudukan hukum Torah itu menghantarkan manusia ke dalam surga tertinggi. Matius 5 nomor 19. Sekarang Matius 19 nomor 16, 17, 18. Jelas, hidup kekal diperoleh dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Roh apa yang merasuki Paulus dengan berkata hukum Taurat itu sampah? Sudah gini, kita nggak usah bahas Paulus karena kan Anda nggak. Oke. Saya kira kelas saya udah cukup, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Peta Lempu, masya Allah, antum ada di sini Kanda. Sudah saudaraku, nanti sama guru-guru saya yang lain, saya ingin pamit ibadah dan sekaligus ada kegiatan di daerah sini ya. Tetap belajar, jangan gengsi. Kalau hari ini yang saya sampaikan itu salah, silakan ambil jadikan sebuah sesuatu yang tidak benar dalam versi Bang Suma menurut saudara. Tapi sisipkan waktu untuk merenung apakah yang disampaikan Bang Suma ini ada sedikit aja unsur kebenarannya. Tapi kalau ternyata menurut saudara itu tak ada kebenarannya, silakan. Saya tidak memaksakan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca di dalam Bible, dalam ruang lingkup pengajaran Al-Quranul Karim, bahwa laqad kafaral ladzina qalu, dan juga oknum yang datang kepada Bani Israel, bahwa apa yang disampaikan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Beliau hanya mengatakan dirinya adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang menekankan muatan ajaran sembahlah Elohim, Tuhanku dan Tuhanmu, tak ada ajaran yang lain. Anda kemudian mau menerima, silakan, tidak menerima silakan. Saya menghargai Anda diskusi yang baik. Orang seperti Anda lah yang saya cari, bukan saudara-saudara Kristen yang naik kesurupan, maki-makian dan seterusnya. Saya butuh saudara Kristen yang berdebat baik, mendudukkan kemudian makna-makna dalil yang ada di Bible. Meskipun Anda membantahnya, tapi saya menghargai itu. Itu adalah hak saudara sebagai seorang Kristiani. Tak ada upaya saya untuk kemudian memaksakan. Begitupun saudara tentu juga tidak memaksakan saya untuk percaya kepada apa yang Anda sampaikan, tapi minimal Anda sudah menguraikan isi iman saudara kepada saya. Saya hargai itu. Saya hanya silakan iya saudara. Silakan Anda lanjutkan. Baik. Silakan saudara lanjutkan dengan guru-guru saya yang ada di sini, berdialog dengan baik. Semoga kita semua bisa mencerdaskan anak bangsa. Demikian saudara-saudaraku semuanya.
Sementara saya undur diri dulu, tetap saya stay di sini, tapi saya undur diri karena ada kegiatan. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.